Shalom. Kita akan siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya itu persiapan khotbah sudah beberapa hari, tapi tadi malam saya harus ganti. Tuhan memberikan saya damai sejahtera untuk menyampaikan bagian firman Tuhan ini, sehingga persiapan sampai tadi pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan yang punya firman, yang telah membawa kami bersama-sama pada saat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk duduk tenang diam, membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami, berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Dan kami berdoa biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menjadi alat sebuah berkat firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke 8 sampai ayat 20. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat 20. Tapi kita baca ayatnya yang ke-10 saja, nanti saya akan uraikan dari ayat 8 sampai ayat 20. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang tidak pernah takut? Takut atau rasa takut adalah sesuatu yang biasa, yang akrab dan telah menjadi bagian dalam kehidupan hampir setiap orang. Saya bilang hampir setiap orang karena ada orang yang mengaku dia tidak takut, tidak pernah takut. Taruhlah seperti itu. Hampir setiap orang memiliki rasa takut. Misalnya takut kepada seseorang atau sesuatu yang mungkin akan menyakiti dia, atau takut pada suatu situasi. Misalnya, rata-rata kita suka atau pernah naik pesawat ya, dan bahkan ada yang naik pesawat minimal 1 bulan itu mungkin 1 minggu 1 kali tau. Dan saudara, saya dulu pertama kali naik pesawat tahun 97, pesawat kecil, Twin Otter atau apa itu, kemudian diantar ke Kebar, dan kami itu terbang di atas pohon, di atas daun-daun. Saya waktu lihat, saya bilang lebih baik tinggi laut, tinggi di awan-awan, dan kita jangan lihat awan. Tapi ini kita lihat pohon-pohon. Awalnya saya, tidak bisa. Tapi puji Tuhan, saya terbiasa. Jadi banyak kali peristiwa tiba-tiba terjadi apa yang namanya turbulensi. Tuh dari pesawat bertinggi tiba-tiba dia, kita macam hilang nafas. Oh, yang lain berteriak, oh Tuhan. Ada yang bilang, Tuhan Yesus, ada segala macam teriakan-teriakan yang merupakan ungkapan rasa takut. Tetapi ada juga orang yang takut masa depan. Bagi orang muda berkenaan dengan apa? Teman hidup. Aduh, saya mau kawin tapi nanti salah pilih lagi, dia bikin saya pusing kepala. Sehingga ada orang-orang tertentu bilang begini, saya menyesal saya menikah. Saya tidak menyesal. Bapak Ibu tidak tahu kabar nafas menyesal ketika itu. Tidak, saya tidak menyesal. Memang dalam keluarga saya tidak pendapat dan sebagainya, itu kan artinya kita hidup. Kalau tidak beda pendapat kita, kasihan ya. Tapi saudara, ada yang bilang begini, saya menyesal. Misal kami di harusnya saya kami dia. Sehingga ada orang-orang tertentu karena melihat ini dia bilang, sebelum mati kalau begitu saya tidak mau kawin. Dia takut. Tapi juga masa depan berhubungan dengan pekerjaan. Ini saya mau kerja apa nanti? Jadi masa depan adalah sesuatu yang ditakutkan oleh beberapa anak muda dan hal atau orang muda. Dan itu terrealisasi dengan apa? Saya tidak tahu kalau dia ditakutkan tidak masa depan. Teman hidup. Akhirnya ada yang mungkin cara-caranya berbeda-beda. Ada yang takut tersaingi. Nah, ini bahaya. Orang yang takut tersaingi sehingga dengan kesadaran dia berusaha menjatuhkan nama baik orang lain. Ada yang
supaya mudah-mudahan tidak ada di sini. Karena dia takut tersaingi, dia mulai cerita atau dia mulai menceritakan, dia menghancurkan orang lain punya nama baik supaya dia tetap tidak akan jatuh. Kemudian beberapa orang, saudara-saudara, bunuh diri karena takut menghadapi kenyataan hidup. Ya, pacar, kemudian tiba-tiba diputuskan, dia harus siapkan obat, nanti kan saya putus minum obat. Wah, kasihan dia loh, yang perempuan ini yang simpan-simpan obat-obat di rumah, racun-racun untuk bunuh diri itu, pembuang dalam nama Yesus, buang dalam nama Yesus, buang. Memangnya laki-laki cuma dia saja kan? Ya, jangan dia disimpan-simpan, ya. Buang, itu dosa. Kasihan. Karena apa? Kalau kau mati diracun, saya kalau orang bunuh diri, bertanya, Bapak Gembala kalau orang bunuh diri mau kuburkan? Saya kuburkan dia, karena dia sudah mati, biarkan dia, tapi kasihan orang hidup kan? Ya, ya saudara, ada yang lihat membunuh diri karena takut menghadapi masa depan, diputuskan baca, stop sudah. Tidak boleh. Itu karena takut menghadapi kenyataan kehidupan. Dan masih banyak lagi yang membuat seseorang menjadi takut. Takut atau perasaan takut adalah suatu situasi, emosi yang pasti menggerogoti semangat. Awalnya semangat, tiba-tiba dia rasa takut. Nah saya punya jenis penyakit jantung ini seringkali rasa takut. Sebenarnya itu karena denyut jantung yang tidak baik, sehingga seperti perasaan aduh. Dan doa saya kalau boleh rasa seperti itu, Tuhan beri saya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena saya tidak takut mati, tapi kok fisik ini membuat seperti takut. Ya, berdoa Tuhan berikan damai sejahtera. Jadi ketika ketakutan ini akan gerogoti semangat hidup, semangat berkarya dan pengabdian, akhirnya kita tidak bisa bikin apa-apa. Takut dalam hal ini adalah suatu perasaan yang terjadi karena pengaruh negatif dan berdampak merugikan dan disebabkan oleh banyak hal. Nah dalam Alkitab hampir rata-rata takut itu disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran. Karena dia melanggar, dia berdosa, dia tidak taat, maka dia takut. Misalnya contohnya apa pertama kali? Masih ingat Adam dan Hawa? Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Kecuali satu di tengah tidak boleh, yang itu tidak boleh. Ada banyak yang bisa dimakan, tapi manusia pilih yang tidak boleh. Setelah diambil, wah, mereka akan melanggar. Tuhan cari Adam di mana engkau? Adam bersembunyi karena takut, karena jatuh dalam dosa. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka telah melanggar melawan perintah Allah. Sebelumnya mereka tidak takut, malah bahkan mereka menikmati persekutuan Allah. Saudara-saudara, rasa takut akan membuat seseorang tidak merasa tentram. Ketakutan membuat seseorang tidak tenang dalam hidup. Karena itu tema khotbah saya pada saat ini adalah jangan takut. Bilang kiri kanan jangan. Baru kau yang dibilang tadi takut apa? Takut contoh. Jangan takut. Saudara-saudara, orang-orang percaya, kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan seharusnya tidak dikuasai oleh rasa takut. Jadi beda, jangan takut yang saya maksudkan di sini adalah jangan dikuasai oleh rasa takut. Takut ada, tapi jangan dikuasai oleh rasa takut. Saya pernah menyampaikan uraian khotbah. Saya bilang begini, saudara, apakah saudara takut? Saya cerita tentang bagaimana kami kasih mandi jenazah, kemudian pas mau pulang tiba-tiba mati motor, saya dorong di tengah sawah, belakang saya bergidik rasa takut. Saya bilang, saya takut. Saya bilang, apakah saya juga hamba Tuhan takut? Saya bilang, takut. Dan tertawa. Saya bilang, iya, saya takut, tapi saya tidak mundur. Saya menyerahkan kepada Tuhan rasa takut saya dan tetap berjalan dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan takut di sini adalah jangan dikuasai rasa takut. Orang percaya anak Tuhan seharusnya tidak dikuasai oleh rasa takut. Orang percaya seharusnya ditenteramkan dari rasa takut. Pertanyaannya, mengapa kita orang percaya tidak perlu takut? Anak-anak Tuhan tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Mengapa? Dalam pembacaan kita yang akan kita pelajari ada 3 alasan mengapa orang percaya tidak harus dikuasai oleh rasa takut. Mari kita lihat yang pertama, yang 8 sampai 9. Alasan pertama, mengapa kita
Kita yang dimaksud ini orang percaya ya, yaitu karena kita orang-orang pilihan Allah. Ayat 8 dan 9. Mari kita baca ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 9. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah pilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10 dan 9. Jangan takut. Sampai tidak tahu sebaca tadi. Oleh karena kita umat pilihan, oleh karena kita orang-orang pilihan, artinya kita orang pilihan Allah tentunya mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Makanya kita tergolong. Jadi saudara, saya, Bapak Ibu Saudara, orang pilihan Allah. Kita tidak perlu dikuasai rasa takut karena kita mendapat perlakuan dan perhatian khusus dari Allah, yaitu Dia pilih kami, pilih kita. Konteks bacaan kita hari ini berkenaan dengan ketakutan Israel di pembuangan. Ada seorang raja yang dikatakan dalam pasal 41 ayat 1 dikatakan mereka takut oleh dia yang dari timur. Siapakah dia? Ini raja namanya Kores, sang penakut yang kejam. Tetapi Tuhan yakinkan mereka, kalau kita baca pasal 41 ayat 1-4, Kores yang kejam ini yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Justru Tuhan memakai dia kelak untuk menolong orang Israel. Karena orang Israel umat pilihan, Tuhan bisa pakai orang yang ditakuti, musuh, untuk menjadi alat yang berkat. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Israel diterapkan hatinya oleh Tuhan. Perhatikan, ada 4 kata yang luar biasa dalam ayat yang ke-9. Coba kita balik ke 9. Ada 4 kata yang luar biasa. Kita sama-sama lihat kata-kata apa itu. Satu apa? Ku ambil. Yang kedua, ku panggil. Terus yang ketiga, memilih. Dari sini, ku mulai dari ku pilih ya. Kita lihat ayat 8. Ya, ayat 8 kata-kata engkau kupilih. Kedua, ku kasih. Terus yang ketiga, ku ambil. Kemudian ku panggil. 4 kata ini cukup bagi kita saudara. Dalam Efesus pasal 1 ayat 3-6, coba kita lihat Efesus pasal 1. Mungkin sudah bilang, wah ini kan yang dipilih ini orang Israel. Israel dipilih sebagai bangsa, tapi kita dipilih sebagai orang percaya. Pasal Efesus pasal 1 ayat 3-6. Efesus pasal 1 ayat 3. Mari kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Mungkin orang berkata, ini kan yang dibicarakan adalah Israel. Betul, Israel sebagai bangsa pilihan. Tetapi secara khusus kita, orang percaya kepada Yesus Kristus, kita umat pilihan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 jelas sekali. Tetapi engkaulah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Nah, sebagai umat pilihan Allah, kita harus tahu pasti ini jaminan bagi kita bahwa kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan. Karena apa? Kalau orang pilihan, maka dia dapat perhatian khusus, saudara. Coba Bapak Ibu Saudara yang kerja, yang pimpinan-pimpinan, ada orang yang kita anggap wah ini berkualitas, tapi orangnya rendah hati, orangnya ikut saja apa kita bilang untuk kemajuan, dan dia luar biasa. Pasti kita akan buat perhatian khusus kepada dia. Aduh, atau ada orang yang terlalu lemah, tidak mungkin, tidak buat apa-apa. Aduh, bagaimana? Setelahnya kita pilih dia, kita berikan perhatian khusus bagi dia. Saudara-saudara, saya telah mengajar cukup lama. Dari tahun 89 saya sudah mengajar di perguruan tinggi. Dan ada mahasiswa tertentu kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Tetapi justru orang itu saya pilih. Kemudian saya pilih dosen pembimbingnya. Saya bilang, saya pilih kau untuk bimbing dia. Artinya orang yang dipilih itu selalu dapat perhatian khusus. Amin. Kalau Allah pilih Bapak Ibu Saudara, pilih kita, berarti Allah ada perhatian khusus kepada kita.
Dan bukti perhatian khusus itu adalah Yesus Kristus mati di kayu salib dan kita. Kita perlu takut lagi? Ya, kita takut tapi jangan dikuasai ketakutan, karena kita dapat perhatian khusus dari Tuhan. Yang kedua, ayat 10 sampai 14. Kita baca lagi ayat 10 sampai 14. Jadi yang pertama, karena kita orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang kedua ayat 10 sampai 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat 11. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena menoda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananku dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara-saudara, yang kedua, karena kita orang-orang yang dilindungi. Itu dia. Pertama, kita orang pilihan. Orang pilihan dapat perhatian khusus. Tetapi yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Sebagai orang pilihan Allah yang dikasihi, yang dipilih, dikasihi, yang diambil, dipanggil khusus oleh Allah, maka kita akan mendapat perlindungan khusus daripada Tuhan. Saudara, ada ungkapan-ungkapan di sini dalam ayat 10 sampai 14. Kita disertai, dijamin, diteguhkan, ditolong, dipegang. Ada anak kecil itu, dia ketakutan. Ada orang kasar, langsung dia takut, dia cari bapak. Di bapak tinggi besar. Langsung dia pegang di bapak. Pegang di bapak. Orang itu datang, saya tidak takut. Dia tidak takut karena apa? Dia bapak besar. Saya tidak takut. Kan anak-anak kecil itu kan lucu kan? Lucu. Nah, kita seringkali orang dewasa mengeksploitasi anak kecil. Kita cuma suka dengan mereka karena mereka lucu. Tapi kita lupa tanggung jawab kita membimbing dan mendidik mereka. Kita lupa untuk mendoakan mereka. Tapi aduh lucu, tangking, terlalu lucu. Tapi kalau doakannya tidak. Cuma mencari lucunya kan. Lanjut, kita bukan bicara lucu, tapi kita orang-orang yang dilindungi Allah. Kita orang-orang yang dipilih, disertai, dijamin, diteguhkan, ditolong, dipegang. Dipegang oleh Allah. Saudara-saudara yang saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya melayani di kalangan Arfak sudah cukup lama. Saya pertama kali datang khotbah itu tahun 91. Waktu itu saya pakai motor, dipinjamkan oleh satu misionaris. Kami pergi ke SP berapa? Itu tahun 91, itu masih hutan-hutan. Jalan-jalan saya pernah balap dan yang bocil saya bilang, Bapak, jembatan putus. Saya bilang, kok saya ada lari 100 baru. Langsung goyang. Karena di kondisi begitu, kami pelayanan saya lupa di SP berapa. Tapi itu tahun 91. Berapa tahun lalu itu ya? 30 lebih tahun lalu ya. 3 atau 40 kan? 90, 2000. Iya, 30 tahun lebih. Saudara-saudara, ada orang waktu saya pergi ke satu tempat, dia dibalut cairan air, apa ini? Dia bilang ini obat, dia kena suami. Dan orang itu putus asa, karena dia bilang kena suami, dia putus asa, dia tidak bisa berdaya lagi. Saya bilang Yesus lebih berkuasa. Dan kita tahu 97 saya dapat dia ke sini. Ketika orang bilang, aduh dia kena suami, dalam keadaan ketakutan, sembuh sebenarnya, tapi karena takut